أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha pencipta, yang maha pemberi rezeki. Tentunya kepadanya kita memohon, meminta dan bersandar. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, manusia pilihan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita semuanya kala kita menjadi umatnya yang istiqamah dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, karena takwa merupakan bekal yang paling efektif untuk hidup dunia akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau didatangi oleh seseorang yang setengah telanjang. Beliau menyampaikan dan meminta 4 hal kepada Nabi. Yang pertama, dia minta makan. Yang kedua, dia minta pakaian. Yang ketiga, dia minta belanja. Yang keempat, dia minta kendaraan ataupun tunggangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada apa-apa di rumah yang bisa saya berikan kepada anda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi begitupun silahkan pergi ke rumah putri saya Fatimatuz Zahra. Mungkin dia punya sesuatu hendak diberikan kepada anda. Maka Badui tadi pun ditemani oleh ajudan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Berangkatlah ke rumah putri Nabi kita Fatimatuz Zahra. Begitu nyampe di rumah Fatimatuz Zahra, Badui tadi pun minta 4 hal seperti apa yang diminta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimatuz Zahra, di rumah saya enggak ada apa-apa, enggak ada yang bisa diberikan kepada anda. Sama jawaban putri Nabi kita Fatimatuz Zahra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bukan berarti Nabi dengan putrinya Fatimah saling WA-an ataupun saling chattingan, karena dulu belum ada alat komunikasi. Memang di rumah mereka tidak ada apa-apa yang bisa diberikan kepada siapapun. Tapi kata Fatimah Zahra, saya punya satu-satunya perhiasan, kalung itu pun milik pemberian ibunda saya Khadijatul Kubra. Maka dia buka kalungnya, dia berikan kepada Badui yang tak dia kenal, yang baru ketemu dengan seseorang tadi, yang bukan satu suku dengan dia. Maka Badui tadi pun menerima kalung pemberian Fatimah Zahra yang satu-satunya perhiasan milik dia. Dia bawa kalung itu, dia balik ke Masjid Nabawi balik. Kata Badui tadi, siapa yang mau membelikan kalung saya ini? Kata Ammar bin Yasir, saya belikan, ayo kita ke rumah. Maka pergilah Badui tadi bersama Ammar bin Yasir ke rumahnya Ammar. Begitu nyampe di rumah Ammar, Ammar pun memberikan makan dan minum, kenyanglah Badui tadi. Yang kedua, dia berikan pakaian 2 setel. Yang ketiga, dia berikan duit 20 dirham. Yang keempat, dia berikan tunggangan berupa seekor onta, karena Badui tadi datang dari jauh dari kampung Gifari. Tapi kata Ammar bin Yasir, tolong berikan hadiah dari Ammar bin Yasir kalung saya ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata Ammar bin Yasir, saya punya seorang pembantu, saya punya seorang budak laki-laki, juga tolong berikan budak laki-laki saya ini hadiah dari Ammar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badui tadi pun membawa kalung milik Ammar dan membawa seorang budak laki-laki diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya terima kalung dan juga saya terima seorang budak laki-laki, tapi tolong berikan kalung ini dan seorang budak laki-laki ini kepada putri saya Fatimah Zahra. Maka Badui tadi pun pergi balik ke rumah putri Nabi kita Fatimah Zahra untuk memberikan kalung dan seorang budak laki-laki milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Fatimah Zahra, saya terima kalung dan juga seorang budak laki-laki, tapi dari sekarang budak ini saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Badui tadi ketawa, kelihatan giginya. Kata Fatimah Zahra, kenapa anda ketawa? Ajib, kata Badui tadi, dari kalung ini seorang yang kelaparan bisa kenyang, dan dari kalung ini seorang yang tidak bisa menutup auratnya bisa tertutupi, dan juga dari kalung ini seorang yang tidak punya materi dapat materi, dan juga dari kalung ini seorang yang tidak punya kendaraan dapat kendaraan, dan juga dari kalung ini seorang budak laki-laki merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ketawa, betapa luar biasa agungnya, mulianya kalung milik anda ini, wahai Fatimah Zahra. Kata Badui tadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekelumit dari kisah Nabi dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betapa luar biasa ini. Di antara salah satu hikmahnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin, dan juga putrinya Fatimah Zahra putri pemimpin. Tapi Nabi kita dan keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rupa-rupanya tidak ada yang bisa diberikan kepada siapapun saat itu. Alias di rumah kita, di rumah Nabi dan di rumah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa.
Begitulah rumah seorang nabi, rumah seorang pemimpin. Berbeda dengan orang di zaman sekarang. Biasanya adalah aji mumpung menjabat, mumpung berkuasa. Jabatan kekuasaan diberikan kepada anak menantu, dan itu tidak terjadi terhadap Nabi dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat wajar kalau Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh adalah pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan yang baik bagi kalian, bagi kita semuanya. Bagi mereka yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan datangnya hari akhirat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kehidupan dan penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentunya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa di rumah orang yang sangat mulia, di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mau memperkaya diri. Bukan berarti Nabi tidak punya kesempatan, tentunya Nabi pun punya kesempatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering melakukan peperangan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menang terus kecuali pada perang Uhud saja yang kalah. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya momentum untuk mengumpulkan harta benda, punya momentum untuk mengumpulkan kekayaan maupun keluarga maupun dirinya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memanfaatkan momentum itu. Maka betapa agungnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang kedua hikmahnya adalah dari ketulusan Fatimahuz Zahra, keikhlasan dia memberikan kalung, satu-satunya perhiasan milik dia, dan itu pun warisan dari ibundanya Khadijatul Kubra. Tentunya dari keikhlasan dan ketulusan. Ketika dimulai dengan kebaikan, pasti juga akan diakhiri dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Adakah ganjaran orang yang berbuat baik kecuali hanya kebaikan-kebaikan yang dia peroleh? Maka ketika Fatimahuz Zahra dengan ketulusan, keikhlasan memberikan satu-satunya perhiasannya kepada orang yang tak dia kenal, bukan satu suku dengan dia, bukan satu kampung dengan dia, maka kembalilah kebaikan-kebaikan yang dia peroleh. Kembali juga kalungnya dia dapatkan, dan juga dapat bonus lagi, yaitu seorang budak laki-laki, dan itu pun dia merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya dan luar biasanya pahala orang-orang yang merdekakan budak karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan oleh Fatimahuz Zahra. Yang ketiga adalah momentum kita, harilah momentum bulan Ramadan. Dan beberapa hari lagi Ramadan akan kelak meninggalkan kita. Maka oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa Ramadan yang masih ada ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa berbagi dan memberi sesama kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan ma naqasa malun min sadaqah? Tidak pernah harta yang disedekahkan, harta yang diberi dibagi bertambah kurang, tambah sedikit. Dan tidak pernah kita mendapatkan dalam sejarah manapun ketika ada orang laki-laki maupun perempuan banyak bersedekah, banyak berbagi dan memberi, tambah susah hidupnya, tambah miskin, tambah kere. Biasanya orang
yang sering bersedekah dan mau berbagi, biasanya hidupnya, usahanya pun tambah sejahtera, usahanya pun tambah sukses. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa Ramadan yang masih ada ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa berbagi kita, rasa memberi kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi Allah pahala orang yang berpuasa. Maka juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang memberi satu maka tumbuh 7 tangkai. Setiap satu dari 7 tangkai, kata Allah Subhanahu wa taala, tumbuh 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melipat gandakan lebih dari 700. Bisa saja ketika kita berikan dapat 700, mungkin juga dapat 7.000, mungkin juga dapat 7 juta dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Maka oleh sebab itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa Ramadan yang berkah ini, tentunya kita tidak ada yang bisa memastikan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Ramadan yang akan datang kita masih segar bugar. Ramadan yang akan datang kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersedekah, berimpak dan berbagi. Maka manfaatkanlah momentum Ramadan kali ini untuk terus meningkatkan rasa berbagi dan memberi sesama kita. Mudah-mudahan khutbah ini memotivasi kita semuanya untuk berbagi dan memberi sesama kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa diril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur